ketemu lagi sama kakak. Siapa? Iya, Kak Melvi. Kalian apa kabarnya semua? Luar biasa, terus jaga kesehatannya adik-adik. Nah sekarang kita udah mau mulai ibadah kita nih. Seperti biasa, apa? Ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh apa? Ya, tidak boleh bercanda atau main ya. Dan jangan lupa apa? Ya, kita harus ajak papa, mama, kakak, adik, dan siapapun yang berada di sana untuk beribadah bersama-sama seperti di gereja. Nah adik-adik, kita sudah memasuki bulan apa ya? Ada yang tahu nggak? Bulan apa ini? Betul, kita sudah memasuki bulan Juni. Nah, kita harus lebih semangat beribadah dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tema bulan ini adalah siapkan hati untuk musim menuai. Ayo pasukan Kristus, kita siapkan hati kita untuk menuai bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana ya caranya? Nah, ikuti selalu ibadah dari minggu pertama sampai minggu terakhir ya, supaya kita dapat mengerti dan mendapatkan pengurapan baru setiap hari dari Roh Kudus. Siap menuai jiwa-jiwa adik-adik? Batap. Nah, sikap hati untuk menuai. Perumpamaan seorang penabur. Apa ya makna dari perumpamaan tentang seorang penabur? Makna dari perumpamaan tentang seorang penabur adalah orang-orang yang memiliki tingkat penerimaan yang berbeda-beda terhadap iman. Ada loh yang langsung berkembang sangat baik setelah menerimanya. Mau tahu lebih banyak lagi? Makanya kita harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya adik-adik dengan sungguh-sungguh agar kita semua dapat pengurapan dan berkat dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lipat tangan kita, tutup mata kita akan memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah secara online. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan hingga selesai agar kiranya setiap puji-pujian kami, penyembahan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik, teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Salam jumpa dari kami bertiga dengan Kalisma, dengan Kak Amel, siapa? Nathan. Nathan. Hari ini kita akan ibadah online bersama Kakak Amel, Kakak Nathan. Sama-sama kita mau menyenangkan Tuhan, memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita ya. Sebelum ibadah, kita berdoa dulu adik-adik. Yuk kakak undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa sama-sama ya. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Ikuti ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini. Untuk hari ini. Kami boleh. Berada. Dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Tuhan. Kami mau. Beribadah. Hari ini. Tuhan pimpin ya. Dari awal. Sampai akhirnya. Roh Kudus. Hadirlah. Di tengah-tengah kami. Biarlah kami. Boleh ibadah. Dengan tertib. Dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik sebelum kita nyanyi, kita mau yel-yel dulu ya Kak? Oh iya Kak. Oke kakak mau tes nih, yel-yel tepuk sahabat itu masih inget Kak Nathan? Masih inget Kak? Masih inget ya, Kak Nathan itu ya pimpin ya teman-temannya ya. Yo silakan. Tepuk sahabat Yesus. Itu Yesus. Halo Yesus. Dekat Yesus. Asik. Yeay, masih inget ternyata. Oke deh, yuk sekarang kita mau nyanyi, kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi apa Kak Nathan? Yesus pokok. Yesus pokok. Ayo Kak.
Tepuk tangan dulu ya sama-sama ya. Ayo tepuk tangan adik-adik. Goyangkan badannya yuk. Ayo kakak Nathan, goyangkan kakak. Yo, sama-sama ya. Yesus. Yesus pokok. Dan kita jarangnya. Katakan tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kau berbuat. Amin. Sekali lagi ya, lebih semangat ya, lebih semangat yuk. Yesus pokok dan kita jarangnya. Kita jarangnya. Katakan tinggallah, gini ya. Tinggallah di dalamnya. Tangannya yuk. Oh, tinggallah Di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuat. Katakan Yesus. Yesus. Cintaku. Amin. Ku cinta. Cintaku. Yesus. Yesus cinta semua. Katakan oh. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuat. Sekali lagi ya, dari awal ya, lebih semangat ya. Yo. Yesus Pokok. amin. Dan kita katakan tinggallah. Tangannya gimana? Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuat. Katakan Yesus. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus. Yesus cinta semua. Katakan Yesus cintaku. amin. Ku cinta kau. Tinggallah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuat. Katakan tinggallah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuat. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Masih semangat adik-adik? Masih ya? Nathan masih semangat? Masih Kak. Karena itu semangat Kak? Semangat, Semangat dong. Yuk sekarang kita mulai lagi ya. Tepuk sahabat Yesus. Itu Yesus. Halo. Halo Yesus. Lagi ya. Dekat Yesus. Tangannya sama-sama. Asik. Asik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak undang kalian untuk duduk kembali ya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan belajar firman Tuhan. Yuk tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih. Seperti
sama angkat tangannya. Hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku padamu. Dan bawaku Yesus untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. lebih sungguh lagi kita nyanyi dari awal. Seperti rusa, Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. katakan hatiku Tak tahan menunggu-Mu. bagai padang gersang. Yes Tuhan, Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. yes terima kasih Tuhan Yesus. Begitupun jiwaku, Tuhan. Ayo sama-sama angkat tanganmu. Hanya Engkau, Yes Tuhan Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
Kita berdoa, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih ya. terima kasih ya Buat kasih-Mu. buat kasih-Mu, Buat cinta-Mu. buat cinta-Mu Yang selalu baru. yang selalu baru Buat kami. buat kami. Tuhan. Tuhan, Kami sayang Engkau. kami sayang Engkau. Tuhan. Tuhan, Kami cinta Engkau. kami cinta Engkau. Terima kasih ya. Terima kasih Engkau ya. selalu baik Engkau selalu baik di hidup kami. di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tiba Tuhan. saatnya. Tiba saatnya Kami mau belajar firman-Mu. Berikan kami Berikan kami telinga yang baik yang baik untuk kami untuk kami mendengar mendengar dan melihat dan melihat firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Biar Tuhan. hari ini Biar hari Engkau ini disenangkan Engkau disenangkan atas pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di bulan yang baru ini. Kakak mau ngucapin selamat datang di bulan baru di bulan Juni. Kakak percaya kita semua masih dalam keadaan sehat, walaupun dari kalian sebagian masih ibadah di rumah ya. Tapi masih tetap semangat dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Nah karena ini bulan baru, di bulan Juni kakak punya tema yang baru untuk kita semua. 1 bulan ke depan kita akan belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, sesuatu yang dapat memberkati kakak dan juga adik-adik yang ada di rumah. Oke? Sudah siap dengan firman Tuhan, sudah siap terima cerita yang baru di bulan ini. Nah, kakak kasih tahu ya, untuk bulan ini kita akan belajar temanya adalah sikap hati. Kita mau belajar tentang hati kita yang menerima firman Tuhan. Nah, untuk minggu pertama ini kakak akan cerita tentang perumpamaan nih. Perumpamaan itu apakah? Perumpamaan itu adalah cerita yang dibawakan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang diceritakan dengan cerita yang berbeda, oke? Nah hari ini kakak akan cerita tentang cerita seorang penabur. Oke, hari ini kakak minta adik-adik catat nih. Kitab yang akan kita pelajari dari kitab apa aja nih kak, oke? Nah nanti setelah kamu dengar firman Tuhan melalui tayangan online hari ini, kakak juga minta supaya kamu belajar lagi ya dari ayat firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Tolong dicatat ayatnya. Ayatnya yang pertama ada di Matius 13 ayat 1 sampai 9. Yang kedua dari kitab Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Dan yang ketiga yang terakhir kitab Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Nah, kakak akan minta adik-adik nanti pelajari lagi, kita akan cari tahu lagi firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Nah kakak akan cerita, suatu kali Tuhan Yesus bercerita nih, mengajar banyak orang yang hari itu duduk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan atau satu cerita. Ceritanya adalah begini, Tuhan berkata ada seorang penabur. Penabur itu apa adik? Orang yang membawa benih untuk ditanam. Nah, penabur ini keluar untuk menabur benih, untuk menanam benih. Dan ketika dia mulai menabur, sebagian benih nih yang dibawa sama penabur ini jatuh di pinggir jalan. Nah, apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di pinggir jalan adik-adik? Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan itu tumbuh, tetapi belum sempat bertumbuh besar, datanglah burung-burung yang memakan benih-benih itu. Sehingga benih itu tidak jadi bertumbuh dengan baik. Nah, yang kedua, penabur ini juga sebagian benih yang ditabur oleh penabur ini jatuh di tanah yang berbatu-batu. Memang ada tanahnya nih, tapi tanahnya tidak banyak karena terhimpit atau dipenuhi oleh batu-batu yang banyak. Benih ini mulai tumbuh sih. Tetapi ketika terjadi sesuatu dengan yang namanya benih ini gak kuat. Karena akarnya tidak kuat. Karena tanah yang ada di situ tidak banyak. Sehingga benih ini pun mati ketika matahari terbit, ketika hujan datang, ketika musim menjadi kering. Akhirnya benih ini mati, tidak bertahan dengan baik. Dan yang ketiga, benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Adik-adik tahu semak duri ya? Semak duri itu bagian dari tanaman yang banyak durinya. Nah, benih ini jatuh di semak duri. Benih ini mulai bertumbuh, tapi ketika dia mulai bertumbuh, dia mulai terhimpit, dijepit oleh yang namanya semak-semak duri tadi. Sehingga benih ini gak bisa bertumbuh lebih tinggi lagi. Dan akhirnya mati lagi adik-adik.
Dan yang keempat, yang terakhir, benih yang terakhir jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik. Sehingga benih ini bertumbuh, berakar, dan berbuah. Bahkan buahnya dikatakan oleh Tuhan Yesus begini, ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat banyaknya. Nah, dari perumpamaan ini adik-adik, kakak mau sampaikan sesuatu begini sama adik-adik. Apa sih kak yang dimaksud dengan benih? Apa sih kak yang dimaksud dengan tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak duri, dan tanah yang subur? Nah, maksud dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di sini adalah seperti ini adik-adik. Kita belajar sama-sama ya. Benih itu adalah firman Tuhan. Ingat ya, benih itu digambarkan adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini ditanam atau diterima di setiap hati kita. Nah, hati kita itu masing-masing berbeda adik-adik. Tadi hati yang pertama digambarkan seperti apa? Seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, kalau benih yang jatuh di pinggir jalan, kita dengar firman Tuhan, tapi kita nggak mau mengerti firman Tuhan ini. Kita nggak mau belajar firman Tuhan ini, cuma dengar aja setelah itu lupa. Nah, makanya iblis datang mencuri firman itu sehingga kakak dan adik-adik yang hatinya tidak mau belajar firman Tuhan, kita nggak bisa bertumbuh. Dan iblis mengambil semua itu. Sehingga akhirnya kita tidak berbuah, kita tidak jadi anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan. Dan yang kedua, kita lihat belajar ya, benih tadi firman Tuhan jatuh di tanah yang berbatu-batu. Artinya apa? Kita dengar firman, kita belajar, tetapi tidak kita lakukan firman Tuhan. Jadi suatu saat ketika kita mengalami yang namanya kesusahan, kesedihan, kita lagi marah, kita kecewa, kita nggak bertumbuh. Kekecewaan kamu, marah kamu, sedih kamu lebih menguasai kamu dibandingkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak kuat di dalam hatimu sehingga kamu bisa gagal, meninggalkan Tuhan, bahkan gak percaya Tuhan lagi. Nah itu gak baik juga adik-adik. Nah yang ketiga, benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri, yang penuh dengan semak duri. Artinya apa? Ketika kamu dengar firman, ketika kamu membaca firman, kamu tidak mengerti firman ini dan tidak kamu pelajari lagi sehingga benih tadi dihimpit oleh semak duri. Artinya apa? Ketika kamu dengar firman Tuhan dan kamu mengalami yang namanya ujian. Ya, ujian itu apa kak? Contohnya nih, ketika kamu dengar firman Tuhan jangan takut. Tuhan menyertai kamu. Tetapi ketika kamu mengalami peristiwa di mana kamu dikuasai oleh ketakutan, misalnya kamu bangun tengah malam di dalam keadaan gelap, kamu mau kamar mandi tapi kamu takut, kamu lupa firman Tuhan nih. Nah ketakutan kamu malah mengalahkan kamu, artinya kamu tidak kuat, firman Tuhan itu tidak bertumbuh, ketakutan menghimpit kamu, ketakutan itu lebih mengikat kamu daripada firman Tuhan. Nah itu pun tidak baik adik-adik. Dan yang keempat nih, firman Tuhan atau benih yang jatuh di tanah yang subur, artinya firman Tuhan itu diterima, didengar, disimpan dalam hati, firman itu bertumbuh dan firman itu dilakukan sehingga kamu menghasilkan buah. Buah apa adik-adik? Buah-buah yang baik. Firman Tuhan kan catat ya, kita harus menghasilkan buah-buah roh. Yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan semua itu harus nyata dalam hidup kamu. Kamu harus perlihatkan buahnya. Karena buah itu berasal dari mana? Dari benih firman Tuhan, dan firman Tuhan itu harus jatuh di tanah yang subur. Nah sekarang pertanyaannya gini adik-adik ada di rumah, kamu mau pilih jadi hati yang seperti apa? Yang mana? Yang manakah yang kamu pilih? Hatimu menjadi seperti yang pertama, seperti tanah yang di pinggir jalan. Yang kedua, tanah yang penuh dengan batu-batu. Atau yang ketiga, tanah yang penuh dengan semak duri. Atau yang keempat, tanah yang subur. Nah, kamu yang pilih sendiri. Kamu belajar firman Tuhan seperti sekarang nih. Kamu dengar firman, kamu belajar firman. Apakah kamu mau belajar dalam belajar melakukan firman Tuhan ini, dan kamu dengar firman Tuhan dengan baik dan kamu melakukannya gitu ya, sehingga kamu bisa berbuah, kamu bisa bertumbuh, dan kamu melakukan yang benar. Nah firman Tuhan hari ini mengajarkan kakak dan kamu semua yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan hari ini untuk apa? Untuk jadikan hatimu menjadi hati yang subur ya, menjadi hati yang seperti tanah yang subur, sehingga ketika kamu dengar firman, firman itu masuk ke dalam hatimu dan firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Oke? Nah,
peringatan kakak, pesan kakak hari ini tetap baca firman Tuhan, rajin belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari, belajar firman Tuhan setiap hari, dan lakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ingin kamu lakukan melalui firman Tuhan, kita lakukan sama-sama. Sehingga buahnya adalah buah yang baik. Perbuatanmu, perbuatan yang baik, yang menyenangkan Tuhan, dan yang baik, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, dan ayat Alkitab, ayat firman Tuhan hari ini, ayat hafalan yang harus kamu hafal juga, jangan lupa dihafalin. Supaya kamu bisa mengingat terus firman Tuhan, dan kamu mengingat kebenaran firman Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi minggu depan. Dan kakak percaya kamu masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah online yang belum bisa ikut ibadah onsite ya. Tetap semangat ikut ibadah online. Sikap ibadahnya juga baik dan kita bisa ketemu lagi di kemudian hari bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Shalom. Retapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. God bless you, dah. Shalom Shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik sebelum kita selesai ibadah, kakak ajak sekali lagi yuk kita berdoa, kita mau terima berkat dari Tuhan, dan kita mau selesai ibadah hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat ibadah hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan kami bersyukur kami bisa beribadah walaupun kami masih beribadah melalui online. Tapi kami percaya kami menerima berkat dari Tuhan, dan ibadah kami juga menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau selesai Tuhan, biar Tuhan memberkati setiap anak-anak, teman-teman kami, adik-adik kami yang setia mengikuti ibadah online saat ini, biar Engkau memberkati mereka dengan berkat berlimpah-limpah di dalam kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang sempurna setiap mereka. Engkau memberkati pendidikan mereka, sekolah mereka, keluarga mereka, orang tua mereka diberkati Tuhan. Dan mereka terus dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.